Sekarang sih lebih seperti itu sih, nggak dipikirin banget ini benar atau salah ya. Terkadang juga saya nanya sama orang gitu ya, ini apa yang gue lakuin benar atau enggak ya. Cuman lama kelamaan ya sudah deh, kalaupun dapat alhamdulillah, kalaupun enggak, yang penting gue suka ngelakuinnya gitu. Oh, yang penting pokoknya ngelakuin dulu aja gitu. Nanti ibaratnya masalah judgement atau penilaian itu tinggal terserah Allah aja lah gitu. Yang penting bermanfaat orang lain gitu ya. Iya, gitu. betul. Awalnya waktu itu ide ini dapatnya dari mana? Apa emang sendiri atau ada tim kreatif yang ngeremukin atau gimana? Nggak ada, sendiri semuanya. Kalau ini awalnya pasti dari Jail ya, dari Jailin Paula. Tiba-tiba kita untuk keluar tuh waktu itu menjadi pertama kali sosial eksperimen tuh pas waktu jadi orang gila ya. Dan itu sebenarnya mengerjain orang sih, tapi lama kelamaan dari Jailin itu ada berbaginya yang akhirnya kok lama kelamaan jadi core-nya gue ya, untuk istilahnya ke arah situ. Maksudnya gue juga seneng gitu loh, dan akhirnya udah sampai Handphone lu audionya dilimitin ya? Setiap berapa menit isi audio dulu deh. Dia lihat tuh. Waduh. Sekarang videonya yang dilimitin. Waduh. Ya mungkin ada telepon masuk. Nah. Aman udah? Unmute, mute. Oh, nah. Aduh. Ini YouTuber loh nih. Masa dia nggak tahu pencetannya yang mana? Aman? Oke, belum. Waduh. Ini kayak teman saya Ustadz, dia bilang, oke handphonenya tolong ditidurin. Handphone ditaruh, dia tidurin. Kesel-kesel lama-lama dia left nih. Bener. Dia bingung nih masih. Oke, udah. Aman? Aman. Oh, Jangan ini bagian dari ngeprank kita nih. Ini ngeprank jangan-jangan. Kita ngomong sendiri ya. Gimana tadi saya mana ya tadi ya? Tadi awalnya itu ya? Tadi ya? Pokoknya awalnya itu pokoknya dari yang jadi prank orang gila itu yang sebenarnya saya jahil, yang ada berbagian juga. Lama kelamaan itu jadi core-nya gue, yang sampai sekarang itu kayaknya gue ngelakuinnya suka, ya sudahlah gue terusin aja, karena memang intinya ya kalau kita ngerasa itu suatu hal yang benar dan juga bisa membantu, ya sudahlah, pahala urusan yang di atas saja. Oh gitu, tapi alhamdulillah sekarang kan konten Baim menjadi salah satu konten-konten positif yang ada di sosial media. Ibaratnya banyak juga menginspirasi yang lain untuk membuat konten inspiring ya apa yang sama juga gitu. Ibaratnya untuk tapi inspirasinya saya bilang di sini inspirasinya itu kan rata-rata kalau ngeprank itu konotasinya negatif. Ya. Ini dia bisa membelokkan gitu, mempelesetkan ngeprank yang tadinya konotasi negatif menjadi positif. Benar. Ini loh sebetulnya yang kuat dari kontennya Baim itu. Jadi sebenarnya kadang-kadang orang lihatnya ini pasti mau ngerjain orang. Iya, kesannya tapi justru malah mau hadiahin orang kan gitu. Ya, tahu nggak kenapa rahasianya? Kenapa tuh? Dia bilang gini, gue sih senang aja ngeliat orang lain senang. Itu sebetulnya. Nah, kenapa jadi itu yang jadi kuncinya, Zat? Ya kan sebetulnya dia bilang gue nggak tahu tersayang di atas saya, tapi sebetulnya ada sesuatu di alam bawah sadar dia yang menggerakkan dia. Apa itu? Senang melihat orang lain senang. Artinya nggak ada dengki. Nah, kalau orang ngeprank semata-mata ngeprank, itu senang melihat orang lain susah. Nah, inilah yang dia nggak sengaja. Oh gitu. Apa jangan-jangan Baim juga ikutan kemarin ngasih berkat yang isinya sampah itu bukan ya? Tapi sampahnya kayaknya 100 ribuan. Itu kurang ajar itu kesel banget, saya juga lihatnya tuh benar-benar kesel lah itu. Yang tadinya benar kata Pak Ustadz, saya tuh mau menjadikan prank itu suatu hal yang positif ya, ada seperti itu juga. Pas ada kayak begitu tuh kejadian kemarin tuh kayak kita berbalik lagi ke arah yang lama lagi gitu ya. Tuh capek-capek deh kayaknya kita ngebangun untuk image prank itu baik, kok jadi begini lagi ya gitu loh. Kata-kata prank itu jadi negatif. Kesal sih waktu itu saya juga. Jadi ini loh trendsetter juga. Itu kan biasanya kalau orang mau ngeprank negatif, semua anak-anak mau ngeprank negatif. Walaupun nggak mereka posting, ngeprank di rumah.
Iya, jadi Iya. orang jadi suka Sampai ngeprank. asisten rumah tangga saya juga ngeprank yang lain gitu, ngeprank santri, ngeprank anak-anak di rumah. Oh gitu. Iya. Ketularan jadi ya. Ketularan ngeprank. Oh. Nah, jadi dengan adanya trendsetter ngeprank itu kita bawa ke positif, itu keren. Waduh. Iya. Hari ini saya di prank hampir 3 kali, Ustadz. Kenapa? Saya tadi wudhu mau sholat gitu ya. Pas sholat saya nggak pakai peci. Nah, Saya bingung, saya datang pakai peci. Berikutnya kedua juga, saya udah pakai peci nih. Pas wudhu, pas sholat nggak pakai peci. Nggak tahunya peci setiap saya wudhu, saya taruh tempat peci, saya nggak pernah pakai sholat. Jadi ketinggalan 2-3 kali kan. Saya di prank sama peci saya sendiri, Ustaz. Ini kan bahaya. Kagak, itu sih gejala umum. Oh itu umur ya, aduh dari tadi tuh orang apa ikut nyari peci di situ lagi, Astagfirullahaladzim. Tapi kalau pendapat keluarga gimana Im? Dengan kelakuan lu nih gini? Tadinya awalnya nggak suka, awalnya juga kita berbalik lebih universal aja kali ya YouTube-nya gitu ya. Terkadang orang juga banyak yang nggak suka kehidupannya dijadikan seperti apa tontonan atau nggak apa. Yang akhirnya kan kemarin baru meninggal ya orang tua saya. Terus akhirnya papa saya, kakak saya yang akhirnya bilang sama saya tuh, untung ya kamu itu sering banget kemarin itu bikin video soal mama. Jadi sekarang kenangannya itu semuanya ada di YouTube. Jadi orang-orang sekarang tuh terkadang untuk buat YouTube itu agak-agak salah. Mereka memikirkan viewer dan dapat uang berapa dulu, baru kalau saya sih kebalikan ya. Saya memang buat pertama tuh gue mau jadi compile kenangan gue supaya nanti kesananya memang ya itu adalah kenangan gue nantinya. Setelah itu istilahnya karakter kita masuk sama orang, habis itu viewer banyak, uang akan datang sendiri. Tapi orang terkadang suka kebalik sekarang buat YouTube untuk uang dulu, jadi kadang-kadang ya nggak dapet esensinya. Jadi kurang tulus ya Ustaz ya? Iya, ria. Jadi bikin YouTube supaya viral. Ya. Nah, itu udah rusak dari awal. Apa satisfactionnya tuh di viewers. Ya. Kalau banyak seneng, kalau dikit susah. Nah, ini gejala-gejala ria di dunia YouTube. Oh jadi mau buat aja yang baik gitu ya? Buat aja yang baik, karena kita nggak tahu mana yang baik, mana yang tidak. Itu semua tergantung pada ketulusan kita. Kayak begini kan sebetulnya dari awal kalau niatnya baik, tujuannya benar. Ya it's me, gua apa adanya gitu loh, nggak dibuat-buat. Ini buat kenangan gue gitu. Ya akhirnya begini jadinya bagus juga. Ya memang rezekinya kemudian akan berikan juga buat Mbak Im. Tapi ada beberapa momen yang saya kalau nggak salah ini ya, Mbak Im tuh sempat ada momen di mana menjadi pelajaran ketika ada 3 orang meninggal. Waktu itu kalau nggak salah diposting kalau 3 orang dalam waktu dekat meninggal gitu ibaratnya. Salah satunya nyokap ya. Yang 2 itu kalau nggak salah, satu Kobe Bryant, satu lagi siapa gitu. Ashraf. Oh, iya. Itu gimana ceritanya maksudnya? Jadi kalau itu menariknya, saya dapat 3 pelajaran yang berbeda-beda ya. Pertama, yang Ashraf itu sebelum Ashraf meninggal itu saya ingat banget, saya minta istri saya untuk ngaji lagi karena udah lama nggak ngaji ya dia. Kamu belajar ngaji lagi dong, sayang, ibadahnya kalau itu mah ibadah jangan ditunda-tunda. Nah dia bilang nanti ya, karena walaupun baik-baik ya dan kita juga tahu kesibukannya seperti apa untuk ngurus Kiano, dia bilang nanti. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah setelah itu besoknya kalau nggak salah itu Ashraf teman saya sendiri itu meninggal. Yang di situ saya sangat dapat pelajaran kalau emang kita ketika kita bilang nanti itu kita nggak tahu ya, kita ada waktu lagi kapan, apakah kita bisa. Nantinya itu bisa setahun, bisa sebulan, bisa 10 tahun, bisa 5 tahun. Nanti deh sholatnya kalau emang kita udah ini. Cuman terkadang saya udah diingatkan lagi kalau misalkan ibadah, kalau bisa sekarang juga sih. Karena nantinya kita itu takutnya nggak ada umur. Nah kalau Kobe Bryant itu, saya pas dia meninggal dapat pelajarannya ketika itu mengenai keluarga. Sesibuk apapun dia, saya baca artikelnya dia main basket, latihan berapa jam, tiba-tiba dia pulang, habis itu dia sama keluarga 2 jam 3 jam, habis itu dia nggak tidur, dia harus pertandingan lagi atau nggak latihan lagi, yang sebenarnya dia meminimalisirkan keistirahatan dia, dan dia cuma bilang kalau misalkan gua bisa berkorban untuk kerjaan gua tidak mau berkorban untuk keluarga gua, semuanya harus seimbang.
karena itu resiko gua. Jadi pekerjaan sama keluarga itu harus seimbang. Nah di situ saya belajar, oh iya ya, gue selama ini kerja terus gitu loh. Nggak boleh ya gue mengkesampingkan keluarga, nggak boleh ada lesan ketika gue nggak sama keluarga. Gue harus ada waktu sama dia, apapun caranya, karena resiko, karena memang sudah tanggung jawab gue ketika ngambil kerjaan banyak, ya udah waktu gue sama keluarga bukan yang nggak ada, tapi harus adain gitu loh, walaupun istirahat gue sedikit. Nah yang terakhir itu mama saya itu kalau saya bilang sih meninggal yang saya mau ya, bener-bener saya itu mau nangis banget waktu mama meninggal, cuman nggak nangis, saya bingung. Sama sekali nggak nangis, dan itu hari Jumat juga meninggalnya. Papa sangat yakin banget kalau meninggal mama itu hari Jumat, karena dia tahu mama itu seperti apa. Nah ketika saya disuruh azan di bawah tuh di liang kubur, saya nggak tahu tuh kalau emang di bawah itu ternyata nggak boleh nangis. Saya kaget, lain jangan nangis ya, nggak boleh. Kenapa? Dia bilang, iya nggak boleh Pak Mali itu, maksudnya kamu harus ikhlas ini. Sedangkan kita harus azan di sebelah kupingnya dia. Ya Allah, saya tuh masih kadang-kadang suka kebayang gitu ya. Wah ini sih nangis, saya bilang. Mana caranya nggak nangis ya? Akhirnya udah, saya azan, nggak ada perasaan mau nangis sedikit pun sama sekali. Dan itu setelah baru dikuburin, semua selesai, azan selesai, baru saya nangis. Di situ saya cuman bilang, yang buat kita seperti ini tuh sebenarnya mama saya. Dia meyakinkan saya kalau dia ada di tempat yang lebih baik. Bukannya istilahnya saya jadi kayak menangisi dia, enggak, dia ngasih tahu kita semua, sampai papa saya juga bilang sama seperti saya. Papa betul mau nangis banget loh, cuman papa nggak bisa nangis, papa nggak tahu kenapa. Sama persis yang saya rasain. Nah di situ saya mau ketika endingnya, ketika saya meninggal, saya mau seperti dia, gimana cara itu. Masya Allah. Tapi kenangan-kenangan terindah sama mama itu apa aja sih yang nggak bisa dilupain? Sebenarnya dunianya dia sama sekali nggak mikirin itu sih. Dia selalu, saya ngasih uang sama dia, saya juga baru tahu kalau terakhirnya ketika mama udah meninggal, papa bilang sama saya, kamu tahu nggak uang yang kamu kasih itu semuanya nggak ada buat mama, dan semuanya buat saudara, buat orang-orang di Purwakarta. Mama kan di Purwakarta ya, ada dari buat tukang beca, buat ini. Pansan mama itu nggak pernah pakai tas yang branded, barang juga nggak ada, baju nggak ada, maksudnya biasa aja semuanya. Jadi di situ saya juga kalau keinget tuh suka, ya Allah, saya bilang. Di situ saya belajar sih gimana caranya, mungkin semua itu memang sedekah itu salah satu yang buat saya itu sangat percaya bisa menenangkan saya di kehidupan setelah ini sih, saya bilang. Makanya saya sekarang ya, uang bukan segalanya buat saya. Jadi benar-benar saya sih mau ya kaya, cuman saya tidak mau dibudakin sama uang sih. Benar-benar saya cukup kok sekarang. Kalau memang udah lebih gitu ya, saya selalu ingat kalau emang sebagian rezeki saya itu bukan milik saya, itu cuman perantara aja. Saya akan kasih ke orang lain. Mungkin rezekinya dia tapi melalui saya. Jadi enteng aja ngeluarinnya mau berapa. Ya benar juga ya. Karena sebanyak-banyaknya kita punya uang, di mall kalau kita beli semua bajunya yang dipakai juga cuma satu. Sebanyak-banyaknya kita bisa beli mobil, yang kita pakai juga satu, nggak semua langsung peritetan kita duduk di dalamnya, Ustaz ya. Waduh. Ini menarik. Jadi sosial eksperimen yang berangkat dari kesadaran-kesadaran yang seperti ini. Walaupun Mbak Im kan tidak ya mengeksposnya lah bahwa gue ngelakuin ini karena sedekah, kan enggak. Dia bahasanya sosial eksperimen gitu ya. Inilah yang kemudian bisa menggerakkan ketulusan itu menjadi sebuah produktivitas yang sangat terasa di publik itu. Ini yang dibilang tadi hilang. Nah cuma buat Mbak Im nih ya, dengan semua kebaikan-kebaikan, saya juga perlu kasih masukan. Sebab ini penting. Kan baru jadi ayah. Ya kita udah pengalaman jadi ayah. Oh ya udah. Anaknya udah mau jadi ayah juga. Iya udah mau jadi ayah gitu. Jadi ada ayah biologis, ada ayah ideologis. Ayah biologis itu membesarkan badannya, nanti besarnya jadi monster. Nah ibunya Mbak Im tadi itu tanpa dirasa menjadi Mbak Im seperti ini sebetulnya sudah menjadi ibu ideologis. Tapi memang nggak mengekspos, ini pengaruh. Jadi dia bersedekah pakai uang anaknya,
sebetulnya itu karena cintanya pada anaknya dan pasti ada doa di situ. Itu kontribusi besar ibu terhadap perilaku Baim dan popularitas Baim. Jadi Baim ini sebetulnya di backup oleh orang tulus yang menggandakan aset Baim dengan cara dari langit kekuatannya itu. Dan akhirnya Baim merasakan nggak telat sih setelah meninggal dunia. Iya. Tapi mudah-mudahan Keanu gitu jangan sampai ngelihatnya belakangan gitu. Oh, iya. Dari sekarang Baim harus jadi ayah ideologis. Tapi karena dia ada di Instagram saya udah posting itu. Tinggal pulang ini lihat aja. Saya bicara 8 menit di situ tentang ayah biologis dan ayah ideologis. Supaya waktunya nggak panjang. Waduh, Masya Allah. Saya juga dikirimin ya, Ustaz. Follow aja ke Instagram. Ya udah follow. Wah, Ustaz juga cari follower juga. Baim juga follow saya kok. Oh, Baim ya, Baim. Ya, tapi tujuannya bukan viral-viralan. Itu udah masa lalu lah. Subscribe, share, and like itu masa lalu. Tapi kan emang Ustaz udah viral. Iya masa lalu. Oh, iya. Sekarang kita perbaiki, jangan sampai bekas-bekas buruk kita di jejak digital itu menjadi persoalan di akhirat kelak. Oh, iya benar sekali ya. Makanya kalau Baim melihat konten saya itu setelah 1 juta saya hapus semuanya. Ini kan baru berapa postingan itu. Itu edisi bertaubat sebetulnya. Oh gitu. Walaupun isinya ceramah, walaupun isinya kebaikan, saya hapus semua. Kenapa dihapus, Ustaz? Ya itu saya ingin memulai dari awal lagi. Bahwa semua yang saya posting itu saya udah taubat kepada Allah kalau mengandung ria. Dan mudah-mudahan setelah ini adalah karena Allah aja. Walaupun itu nggak saya sebutin hari ini, saya ceritain aja. Kenapa postingannya itu cuma sedikit. Jadi saya nggak ada urusan lagi sama promo-promo, keywords, like, atau apalah, nggak penting lagi. Yang penting adalah bagaimana menjadikan ini sebagai sarana kebaikan. Nah saya lihat mudah-mudahan pesan saya untuk Keanu, karena saya ikut sayang juga sama dia. Ya, ikut sayang, diam-diam dari jauh ikut mendoakan. Karena kan ketika diposting orang yang nggak suka bisa saja mengeluarkan kesel, mata dengki kan. Nah saya yang punya kewajiban mendoakan si Keanu juga semoga terbebas dari mata dengki. Sehingga membuat dia jadi anak yang nggak bagus. Itu hal-hal yang Baim mungkin nggak lihat dari peristiwa ibunya itu. Iya, saya rasa sih Ustadz banyak yang sayang juga sama keluarga Baim ya, yang ikut mendoakan keluarga Baim.